Ini IHSG hari ini. Ya, ini IHSG hari ini. Seperti yang kemarin kita bahas, IHSG itu masih bergerak dalam range 7.160 sampai range 7.300. Jadi masih di range ini dan zigzag di sini-sini aja gitu. Cuman memang kita mulai agak waspada karena IHSG. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. IHSG-nya udah mulai ketinggian, jadi untuk saham-saham yang udah ketinggian tuh kita waspada. Sedangkan kita masih watch untuk saham-saham yang lagi masih di bawah seperti 5-6 sektor yang kita sering bahas. Nah, hari ini kita bahas dulu yang menguat, yang mendorong penguatan dari big cap perbankan. Ada BRI, BNI, dan Bukalapak naik 5%. Terus kemudian kita hari ini bakalan bahas lagi pulp and paper dan konstruksi yang lumayan aktif, juga properti yang kecil-kecil yang hari ini juga aktif, teman-teman. Terus aku start aja langsung ya dari BRI ya. Hari ini asing net buy-nya lumayan gede. Net buy lumayan gede dan market value hari ini tuh terbesar di antara berhari-hari kemarin. Bahkan kalau bisa dibilang dalam sebulan terakhir kemarin tuh hari ini market value-nya paling gede, yaitu 16,2 triliun rupiah, rame. Dimana asing net buy di market reguler itu sebesar 1,06 triliun rupiah, lumayan besar ya. Di saham BRI 478 miliar lebih, Bank Mandiri 217 miliar, Telkom 174,8 miliar, BCA cuma 119,2 miliar karena udah ketinggian juga, dan BNI 74,8 miliar. Jadi sekarang kita langsung aja lihat dari BRI dulu karena banyak yang penasaran dengan saham BRI hari ini. Ya, jadi BRI di mtrade ini buat jangka panjang kita masih ngehold dan cuannya udah double digit 88% lebih gitu. Terus kalau aku nggak salah ingat sih, aku nggak lihat data juga. Ini ada di sini, tinggal ngecek sebenarnya. Anyway, bisa dicek sendirilah ya. Ya, 4,6 sampai 8,8 karena kita masih rekom juga untuk buy beberapa hari kemarin untuk jangka panjangnya. Dan BRI ini teman-teman nggak usah khawatir kalau misalkan teman-teman ada beli dalam beberapa hari ini, jangka pendek tuh resisten bakalan ada di level 4950 sampai 5 ribuan. Jadi yang mau profit taking jangka pendek di sini tuh visible banget, sangat bisa banget tercapai gitu. Cuman ya kalau aku pribadi ya aku nggak akan jual ini gitu. Ada yang mau tradingin, buat pemula yang mau trading ya nggak masalah sih, low risk banget di sini. Istilah kata kalau kamu trading ini nyangkut pun juga bakalan balik gitu. Jadi nggak kayak saham-saham second liner, third liner, kalau misalkan kamu nyangkut lama baliknya. Tapi aku nggak mau jual kalau untuk saham-saham kayak ginian gitu ya. Jadi capek untuk TikToknya juga. Nah, kemudian selain BBRI, hari ini yang di net buy asing itu ada BMRI. Seperti yang aku bilang beberapa hari kemarin ini bahwa BCA dan Bank Mandiri itu udah ketinggian karena udah mencapai level tertingginya. Ya, jadi udah mencapai level tertingginya di sini. Udah mencapai level tertingginya. Nah, terus kalau resistennya Bank Mandiri, aku tarik dari channeling line yang besar di sini. Nah, ini dapat di angka 10.000 gitu. Di angka 10.000. Jadi ini udah nggak ketinggian. Yang belum ketinggian tuh BRI dan juga BBNI. Kalau misalkan baru mau beli untuk saham-saham perbankan. Ya, jadi patternnya mirip BRI dan BNI. Ini sempat turun, terus kemudian ini naik, dia ada retracement dikit. Jadi belum begitu telat. Untuk dua ini masih ada upside. Tadi BRI upside terdekat sampai 5.000, sedangkan BNI upside-nya sampai 9.600. Oke, bentar ya guys. Oke. Sampean Jatim mana? Aku Jawa Tengah. Aku di Solo aja. Bangga jadi orang Solo dong. Kan kotanya Pak Jokowi. Oke. Susan Cucu, BRPT dan ADMR, bentar ya.
Ya sabar ya. Aku masih bahas saham-saham yang aktif dulu nih ya. Dan juga salah satunya, ini ada TLKM, kelupaan. Solo ayo kopdar. Diajak kopdar. Gak mau lagi masih banyak covid di sini. Oke, Telkomnya masih sideways aja. Masih sideways aja, buat yang invest masih boleh hold. Kalau baru mau beli nanggung aja sih, nanggung ini. Jadi wait and see dulu kalau baru mau beli. Terus aku mau review kayaknya nggak lengkap kalau aku nggak review Astra International. Hari ini keluar candle doji gini, sempat naik dikit terus turun lagi. Ya, expect-nya sih turun ya, sampai ke 6.500 gitu. Kalau sampai ke 6.500, bahkan sampai ke 63 atau 64-an kita bisa beli lagi. Tapi kayaknya ya kita wait and see dulu deh. Donald Cho 88, dia punya BRI di harga 3.300. Ya sekarang udah cuan banyak, berarti pengen nambah lagi, nambah saham untuk invest kira-kira dengan harga sekarang masih bisa nambah atau mesti nambah di support dulu. Sebenarnya sekali lagi kalau kamu punya modal bawah ya udah menangan gitu loh, mau nambah di harga sekarang pun juga nggak masalah. Yang perlu diperhatikan adalah porsinya. Jadi jangan sampai yang di harga sekarang ini lebih besar dari yang dulu. Setidaknya sama gitu ya, porsi nominal modalnya gitu. Oke, Donald, kongret ya. Darwis Dirgayu, lucu nih komennya. Thank you Miss. Minggu lalu INKP udah hijau, hari ini hijau tua. Tak pikir tanggal tua, ini belum tanggal tua. Tekim minggu lalu masih merah, hari ini hijau. Kok thank you ke aku, bukan aku yang bikin mereka hijau sih. Tapi ya anyway, kongret. Oke, aku mau bahas Tekim dan INKP. Nanti kita akan bahas bareng dengan Coach Afif ya. Kita bahas bareng Coach Afif. Oke, Tekim INKP. Ini dibahas beberapa hari kemarin, udah dibahas berapa kali dia. Ini breakout dari resisten 7.225 untuk Tekim. Jangka pendek bakalan ke 78 dekat, bakalan ada zigzag sih. Terus kemudian jangka menengahnya bisa sampai ke 8550, bahkan bisa sampai ke 8975. Jangka menengah tuh berapa lama? Jangka menengah tuh sekitaran kurang dari 6 bulan kira-kira ya. Dan kemudian untuk INKP-nya hari ini ngelaju cepat banget, udah di depan mata 10.125 resistennya dalam beberapa hari aja bisa, sedangkan jangka menengahnya bisa sampai kembali ke level 13.000 atau 14.000 dalam rentang waktu kurang dari 6 bulan. Disclaimer on guys, kita selalu update secara technical real time. Oke, aku mau kasih tips buat teman-teman semuanya untuk trading di masa yang lagi sideways seperti saat ini. Ya, aku mau kasih tips di masa yang lagi sideways seperti saat ini. Kalau kondisi sideways, teman-teman lebih banyak cari untuk saham-saham yang bagus untuk jangka menengah ya. Kalau misalkan kamu nggak siap profit taking cepat atau stop loss cepat gitu. Kenapa? Karena kondisi market yang cenderung sideways itu zigzagnya tuh cepat banget. Jadi cepat profit taking, cepat stop lossnya juga gitu. Jadi buat teman-teman yang masih pemula, kira-kira 1 bulan belakangan ini pasti tough banget gitu. Di Mtrade juga meskipun ada cuan ya, ijo-ijo sebenarnya, tapi ijonya tuh tipis-tipis. Dan kalau kalian jualannya telat ya, belinya mungkin bisa bareng, karena beli itu kita bisa kontrol dengan cara ngantri kan. Tapi kalau jualan kadang nggak bisa bareng gitu, jadi kadang jualannya telat. Jadi ini ada beberapa merah, dikit merah di Mtrade ya. Ini ada rugi, ada cut loss 2. Terus kemudian yang lainnya sebenarnya hijau dan biru. Biru tuh BEP. BEP tuh artinya untung tipis atau rugi tipis gitu. Nah, jadi kalau misalkan kayak gini untuk jangka pendeknya teman-teman ini jadi agak challenging buat teman-teman yang masih pemula. Meskipun sebenarnya juga ada beberapa yang untung gitu. Tapi kan belum tentu teman-teman ambil harum untung 8-10%. Barangkali yang diambil yang pas kena yang stop loss, misalkan Elsa atau Tower gitu.
ya, jadi belum tentu ngambil yang cuan. Jadi kalau saya sarankan teman-teman yang masih pemula mungkin ambil yang jangka menengah, karena jangka menengah ini transaksinya dia nggak akan terlalu sering, dan stop loss profit takingnya juga nggak akan terlalu sering. Bahkan kadang-kadang untuk profit takingnya dia bisa dapat 2 digit atau lebih ya. Aku bilang kadang-kadang karena nggak selalu ya. Jadi meskipun profit takingnya kadang ada yang cuannya tipis juga kayak 1-4,8% kayak Tower ini, tapi jarang gitu. Jadi aktivitasnya tuh jarang dan nggak bikin kalian kayak overwhelm buat teman-teman yang masih pemula gitu ya. Jadi teman-teman, saran aku itu ya buat yang baru, yang masih belajar, baik ikut mTrade ataupun nggak ikut mTrade di market yang lagi kondisi kayak gini, lebih fokus untuk jangka menengah, menabur untuk jangka menengah. Jadi swing tradingnya boleh nih dibatasin mungkin 100% portfolio trading, mungkin bisa sekitaran 60 atau 70%-nya buat jangka menengah, 30 atau 40%-nya buat trading, dan itu juga nggak harus semuanya diisi gitu. Oke, terus oke. GCE. Hai. Aku mau bahas selain TKIM dan INKP, aku mau bahas konstruksi nih ya. Aku mau bahas konstruksi. Ada PTPP, Wika, dan Adi yang aku mau bahas. Ada Andika VQ yang nanya emiten CPO. Nanti aku bahas juga ya untuk CPO-nya ya, karena CPO udah lama kita nggak mention juga nih. PTPP, Wika, dan Adi. PTPP ini ya kita masih di harga-harga yang kita rekomen, dan ini masih sideways. Nah ini loh yang aku bilang kalau market lagi jangka pendek tuh bentar naik bentar turun, zigzag gitu. Jadi kalau misalkan breakdown dari 990 bisa kena stop loss. Buat teman-teman yang pemula mungkin waduh jadi challenging banget nih, kayak buy and sell terus gitu. Tapi ini untuk jangka menengah, kondisi kayak gini, zigzag kayak gini, ini masih tolerable. Jadi nggak bikin yang stres gimana gitu. Mungkin kalau misalkan ada beli satu saham, bingung ini boleh nggak ya buat jangka menengah, sedangkan di mTrade mungkin belum ada keterangannya, bisa di WA. Kok di WA lagi? Bisa diklik di menu tanya saham. Kalau di web di kanan atas, tapi kalau di app itu ada di home, di sini ada kotaknya warna oranye gitu. Di sini di home-nya ada kotak warna oranye, kirim pertanyaan. Oke ya. Nah, terus kemudian selain PTPP, aku mau review untuk saham Wika. Gue tuh belum ya. Oh, aku tahu kenapa layar aku gelap. Agak ke pause dikit tadi. Oke, sekarang di Wika. Wika ya. Ya teman-teman perhatiin, Wika juga sama kayak PTPP, dan dia sekarang lagi masih di area support. Jadi masih oke-oke aja buat yang jangka menengah, masih bisa ngehold gitu. Terus Adikarya juga sama. Ini dia baru aja breakout dari stage satunya untuk Wika dan PTPP, sedangkan Adikarya sedang berjuang breakout dari stage 1, yaitu di angka 830, 840-an gitu. Jadi ya masih di hold untuk jangka menengahnya. Nah, terus sebelum aku lanjutkan teman-teman, ini pertanyaannya macam-macam, banyak banget. Ada Suryati yang nanya Doit, Culi dia nanya Pewon, dan banyak pertanyaan yang lainnya. Aku boleh ya, aku jawab satu pertanyaan yang sangat penting sekali dari Lisa. Aku nggak mention ID-nya karena ini kayaknya agak personal gitu. Tapi aku sebut namanya Lisa gitu. Lisa ini nanya, dia nanya gini. Dia tuh ibu rumah tangga, kenal saham baru akhir tahun 2020, artinya baru aja gitu loh. Jadi ya 1-2 tahun ini udah cukup oke sebenarnya. Dan baru gabung di mTrade kemarin, by the way terlepas dari masuk mTrade atau enggak gitu. Dia pakai uang pinjaman dari bank, tujuan awal untuk beli rumah atau tanah. Uang pinjaman dari bank untuk beli rumah atau tanah. Dan dia pakai 40% dari uang itu untuk masuk ke saham gitu. Atas saran dari pasangan gitu. Sebenarnya takut, tapi diyakinin nggak apa-apa, pakai aja. Gimana ya? Gimana nih? Dia nanya gitu. Jawaban dari aku udah pasti a big no. Kalau misalkan kamu pakai uang utang, jangankan buat beli saham, beli aset, beli rumah, beli tanah, ya ada yang namanya KPR emang. Tapi kalau aku pribadi sih, aku tuh sangat konservatif ya, bisa dibilang aku sangat konservatif. Aku jarang, hampir nggak pernah di hidup aku tuh, kayaknya nggak pernah deh utang-utang gitu. Apalagi buat saham, a big no. Karena investasi saham
itu bukan satu hal yang 1 tambah 1 sama dengan 2. Mengandung banyak sekali ketidakpastian, unsur ketidakpastian. Jadi kalau kamu ngerti strategi atau metodenya aja, itu belum cukup jika secara psikologi, secara mental, secara mindset itu nggak siap. Dari sini jelas banget kelihatan pakai uang utang untuk masuk dalam investasi saham. Ini secara mental, secara psikologi nggak siap. Kenapa? Karena kelihatan apa? Terburu-buru ya. Jadi jawabannya a big no. Bahkan dalam investasi saham bukan hanya jangan pakai utang, tapi juga pakai uang dingin. Yang uang dinginnya tuh teman-teman, aku sampai se-strict ini, bukan cuma uang dingin, tapi uang dinginnya tuh yang kalian rela jika nominal itu tuh sampai quote-unquote hilang atau rugi gitu. Nggak semua uang dingin dicemplungin juga. Nah, kira-kira itu ya jawabannya Lisa. Jadi jangan deh sebaiknya. Oke ya, aku lanjutin lagi teman-teman. Ini teman-teman udah pintar semua pada ngejawab. Jangan. Oke. Angkatan corona kata Bu Lucy. Iya sih, banyak sih. Oke, kalau gitu aku akan lanjutin bahas saham yang lainnya. Dan hari ini tadi banyak saham dari kemarin ya, saham properti kecil-kecil yang aktif ya. Ini cocoknya buat scalping. Tadi kalau aku bilang buat teman-teman pemula, jangan di market yang sideways kurangin swing tradingnya, lebih banyak ke jangka menengah. Kalau kamu belum siap profit taking cepet dan cut loss cepet gitu. Apalagi scalping, ini benar-benar buat yang udah experience, yang udah jadi member kita dalam rentang waktu setahun lebih mungkin ya. Jadi kita ada scalping di Asri, Alam Sutra. Terus kemudian kita akan kasih lihat yang masih menarik itu ada best itu kita ada scalping beberapa hari kemarin, dan ada untuk swing trading hari ini kita tadi profit taking best cuan 7,5 sampai 8% gitu ya, 7,5 sampai 8% untuk best. Nah jadi saham-saham seperti ini memang resikonya agak tinggi gitu. Terus ada yang minta dibahas GoTo juga dari kemarin, aku belum bahas GoTo-nya. GoTo sekarang sebenarnya lagi di area support banget, cuman ini gambarnya kayaknya terlalu optimis deh dengan gambar kayak gini. GoTo sih aku lihat dia bakalan zigzagnya tuh sampai ke 308 dulu. Kita akan lihat wait and see, mentok sampai 334 dan abis itu ya masih tanda tanya gitu. Jadi aku sih nggak berani terlalu optimis untuk saham-saham di sektor teknologi dengan tren suku bunga yang masih terus naik gitu. Terus kita juga akan bahas MTech, Elang Mahkota Teknologi di sini. Dia juga lagi di area support, tapi pantulannya kayaknya cuma jangka pendek aja sampai area 1950 aja gitu. Nah untuk watchlist besok akan dibahas di MTrade. Ya teman-teman. Ada beberapa saham dari sektor komoditas, oil, terus ada dari consumer good dan properti dan konstruksi juga gitu ya. Jadi besok kita akan bahas di morning briefing MTrade. Oke, ini aku diingetin sama Ruliana, Ali dan Elsip gimana untuk saham-saham CPO. Kok kayak mau masuk angin gitu ya, dingin-dingin gimana? Oke. Biasanya abis IG live jadi seger. Kenapa ya? Aku juga nggak tahu kenapa. Oke. Ali, ini udah turun terus. Kita lagi watch Ali, dia dekat area support 8.925. Ini area penentuan, breakdown dari 8.925. Kalau breakdownnya dengan volume gede ya jual aja. Tapi kalau masih tertahan di sini atau bahkan malah mantul, ada pantulan aktif hijau, justru malah kita consider untuk buy on weakness, karena kalau kita perhatikan sektor CPO ini yang paling di bawah. Jadi kalau aku lihat sih bakalan ada rotasi ya, jadi bukan batu bara terus gitu. Nah terus selain AALI kita juga lagi mau watch, cuman mesti nunggu di angka 8925 dulu ya, itu krusial banget angka itu. Jadi kalau breakdown dari 8925 jangan masuk. Oke, sekarang kita mau lihat juga untuk sektor CPO yang lainnya, yaitu LSIP.
Ini juga sama, dia dekat area support 1130, cuman angka krusialnya bukan di situ. Angka krusial untuk LSIP ini ada di angka 1100 ya. Dekat 1100 kita consider untuk buy on weakness jika dia mulai aktif. Aktif itu aktif di market, di perdagangan aktif gitu. Tapi kalau breakdown dari 1100 ya caw aja lah guys. Kemungkinan besar lebih besar kemungkinan yang mana dia bakal mantul atau bakalan turun. Aku lihat bakal mantul. Tapi nanti lihat aja ya, kita update secara real time di Mtrade supaya nggak kebanyakan ekspektasi gitu. Oke, banyak yang mention Sido. Oke, banyak yang mention Sido. Analisis Sido sih ya kayak gini-gini aja gitu ya. Jadi masih sama kok. Dan kalau dilihat ini masih dia mulai konvergen gitu ya. Dia hijaunya mulai naik volumenya. Investor jangka panjang kumpulin aja sih ya. Ini sentimen jangka pendek doang gitu. Jadi result laporan keuangan dia tuh kemarin turun karena banyak toko-toko tuh yang mereka nggak berani nyetok lah istilahnya gitu, kondisi belum membaik. Cuman ya ini Sido masih oke sih untuk ke depannya. Demikian pula dengan ICBP ini kenapa kemarin tuh dia turun. Sebenarnya dia tuh turun karena beban hutangnya yang buat akuisisi Pine Hill tuh agak membengkak karena kurs ya. Jadi mata uang rupiahnya sempat agak melemah dan dolarnya menguat waktu itu, jadi bebannya agak tinggi. Tapi investor-investor yang jeli mereka justru udah ambil di bawah sini gitu. Jadi Mtrade sendiri nggak jual ini, untuk jangka panjangnya kita masih ngehold terus. Kita masih ngehold di sini. Jadi kita masih oke ya, masih hold ya. Buat yang belum punya masih boleh beli nggak ICBP? Sekarang kebetulan ketahan MA 200 di sini. Kalau untuk investing itu range beli segini tuh nggak jauh beda guys. Jadi kalau untuk swing trading, makanya aku bilang swing trading tuh buat teman-teman yang nggak siap take profit cepat atau cut loss cepat, itu ya wait and see dulu aja lah. Apalagi trader pemula baru masuk market 2 minggu gitu. Ini selisih sekitaran 5%-an, selisih 5%-an ini nggak masalah buat investor jangka panjang. Jadi kalau misalkan kita hold sampai 1 tahun ke depan, kamu dapat di harga 8125 sampai 8525 tuh beda cuannya nggak terlalu signifikan. Jadi ya udah masuk aja, nggak masalah gitu kalau belum punya. Aku sih waktu jatuh kemarin aku nambah lagi ya, nggak banyak-banyak, secukupnya duit yang masih ada di RDN. Kebetulan aku udah saat ini sih aku nggak nambah lagi duit di RDN. Oke, terus Indofood gimana? Sama, cuman aku lebih suka di ICBP, nggak terlalu diversifikasi, nggak terlalu diversified dia. Kalau Indofood dia banyak anak usahanya, jadi ya itu plus minus. Lebih dipengaruhi oleh komoditas gandum dan juga komoditas CPO. Kalau gandum dan CPO-nya lagi nggak bagus ya dia turun, tapi kalau gandum dan CPO-nya lagi bagus ya dia juga ada sentimen bisa ikut ke bawah naik gitu. INKP udah kok tadi INKP. Oke. Aduh, kalau ngomong sate aku jadi kebayang rasanya sate yang dulu dikasih Pak Budi itu enak banget tuh guys. Sate di Bali. Tak promoin deh Pak Budi. Dia yang jualan istrinya. Pak Budi dan Pak Teddy. Oke, Excel. Oh ini Christina Rahmat, aku jawab dulu deh. ICBP kalau beli dulu di harga 10 ribuan di hold atau nambah lagi. Tergantung kamu punya duit atau enggak. Jangan maksa nambah lagi kalau duitnya maksa atau ya intinya sih sebenarnya lebih ke aset alokasi. Kalau punya duit ya boleh nambah lagi gitu. Duit longgar ya, duit santai. Apa ya? Tadi aku mau bahas apa ya? Kok jadi lupa? Oh, Excel. M Sansan nanya Excel.
Aku agak-agak lapar guys. Padahal sebelum IG live udah makan 7:30. Apa yang terjadi pada diriku? Sebentar. Excel. Oke. Excelnya menarik, dia membentuk symmetrical triangle dan ada kemungkinan dia akan breakout ya, ada kemungkinan dia akan breakout. Sementara sih masih jangka pendek. Besok kita akan infoin di Mtrade kalau misalkan buat jangka menengah bisa ya. Terus friend, sekalian friend katanya. Aku agak kurang suka di sini dia ngebentuk lower high. 1, 2, dia ngebentuk lower high di sini. Aku sekalian bahas bumi ya. Tadi ada yang mention bumi karena dia turun 3 hari berturut-turut ya, normal-normal aja turunnya setelah naik cepat banget. Biarin dulu aja. Mungkin kalau mau beli sekitaran 184, 190-an, disclaimer on, dan ini ngelihat kondisi market juga, ngelihat secara real time-nya. Friend mau drop sepertinya Roland Bos mobil ya. Kalau ngelihat tren dari high-nya sih iya. Gunawan 973 suara agak bindeng. Masa? Oke, sebelum aku lanjutin, Candy Si Hongbing TLKM udah aku bahas tadi. ADMR Billy J. Wawor tadi sama Bu Susan Cucu minta bahas ADMR. Oke lah, aku bahas ADMR. Ada Raw Minerals, gimana kabarnya? Ada Raw Minerals, ini setelah dia turun lama ya, ini jadi menarik. Ada, aduh ya ampun, ADMR ya, ini kembali menarik lagi guys, bisa di watch. Dia masuk ke stage 1, oke ya. Jadi yang dulu masuk di atas ketinggian, kalau di sini kita bilang no, wait and see, ini tunggu di sini, wait and see ya. Dia, aku minggirin dulu ininya. Sideways, dia naik di sini volume tinggi. Jadi kita watch ini ADMR. Bentar ya. Oke. Terus apalagi nih? Toba, Rehan ST. Penonton setia Rehan ST. Toba. Nih. Ini jangka pendeknya Toba udah kejual ya teman-teman. Ini yang kayak aku bilang tadi. Bentar ya, aku mau kasih lihat dulu. Aku search Toba masih ada hold nggak ya buat jangka menengah. Kebetulan nggak ada. Toba kita jual cut loss 3,4 sampai 7,6%. Iya, jadi buat yang penasaran, kenapa sih Toba di cut? Kenapa di cut loss? Ya, teman-teman lihat aja di sini. Ini sebenarnya kemarin breakoutnya juga udah bener. Dia turun dengan volume kecil nih, sebenarnya juga koreksi normal. Tapi kita udah kena mathematical stop loss. Mathematical stop loss tuh level lossnya udah kena 5%. Jadi kita mesti batasi risiko atau batasi kerugian. Jangka menengah kalau misalkan masih mau ngehold, silahkan batasnya 810. Di bawah 810 cut ya. Bawah 810 cut gitu. Oke, terus ini siapa? Starlight minta Medco. Sekalian aku lihat Medco karena Elsa-nya kita watch, Medco juga kita watch guys di 855 ya untuk Medco. Jadi masih masuk watchlist kita. Terus ini ada siapa nih nanya Indi, Blessings in Me. Dia nanya Indi, udah ketinggian banget dan normal koreksi, bisa koreksi sampai level 3000 atau 2950-an. Satria 87 lucu dia. Dewa tolong Dewa Ci, gitu pakai gede semua. Dewa. Uptrend sih. Kalau kamu berani swing trading di sini ya, aku nggak mau anti sama satu grup ya. Jadi uptrend aja.
Kalau mau beli sekitaran level 80-an. Sekitaran level 80 itu support yang lumayan oke. Yang ini high risk guys. Di bawah 100 lumayan high risk karena dia gerakannya ya di bawah 100 tuh naik dikit cuannya banyak, turun dikit juga lossnya juga bisa banyak gitu. Ya, jadi Dharma Henwa ini kalau mau buy on weakness sekitaran 800-an. Oke. Terus tadi ada yang bilang cars arah terus oke lah ya. Congrats yang cuan di sini. Yang belum masuk ya tunggu sideways-nya dulu aja. Teknikalnya sih gitu. Anyway, Suwarto Wijaya minta Arto. Satria, oke Ci, makasih. Hanya gede pula. Arto. Arto udah breakdown dari support yang kapan hari kita sempat gambar. Aku coba gambar ulang. Oke, dia breakdown dari support di sini. Jadi nggak bagus deh guys. Tunggu aja wait and see sampai 75 dulu. Sentimennya masih sama, suku bunga naik, jadi ini lebih ke sektor teknologi. Sentimen negatif untuk sektor teknologi ya, ini memang banking tapi ya ada kaitannya dengan digital juga, teknologi. Terus gue Bepras TOWR, TOWR ya, dia sideways aja, biarin, bagus malah biar sideways dulu, biar dia konsolidasi dulu, biarin dulu deh. Batasnya di angka 1195 biar dia membentuk rectangle ya. Kalau dia membentuk rectangle di sini di 1195, antara kita mau buy on weakness di 1195 atau breakout dari 1290 ya. Jadi wait and see dulu. Friend udah ku bahas. Siapa nih? Papaya jambu udah dibahas ya. Friend miss atau aku nangis ya, nangis aja nggak apa-apa. Udah dibahas, dia membentuk lower high, jadi ya be very careful di situ. September merah atau hijau? Agustus udah naik banyak, September 50-50 sih. Kalau Oktober kemungkinan merah. September banyak merahnya closing nanti. Tapi nggak masalah lah, aku nggak peduli IHSG mau naik mau turun, kan banyak peluang di saham kecil-kecil. Toh tuh INKP, TKIM jalan. Mulai satu sektor dari 5-6 sektor yang sering aku sebut yang ada di bawah. Pemula fokus 5-6 sektor ini ya. Jadi swing trading mah tiap hari pasti gonta-ganti sektornya. Tapi kita untuk jangka menengah kita pasti fokusnya pada saham-saham yang memang masih di bawah gitu. Masuk ke M-Trade pun juga sama gitu. Kita akan kasih watch-nya untuk saham-saham jangka menengah. Buat pemula kita akan ingetin terus gitu. Oke, terus Just Brima dia nanya TOWR dulu ya, tadi aku belum. Udah deh. BRMS Just Brima. Ya, BRMS ini termasuk high risk, kayak Dewa juga dia termasuk high risk ya. Aku nggak tahu kamu posisi udah punya atau belum. Kalau belum punya, better wait and see. Kalau kamu punya, aku nggak tahu kamu nyangkut atau beli di bawah atau gimana. Aku kasih batas bawah aja. Batas bawahnya 222, di bawah 222 atau 220 cut loss. Ini udah nggak ada toleransi di bawah 220. Mungkin agak ketinggian dari atas sini ya. Oke, itu BRMS. Terus Leong PC nanya, ini penonton setia juga nih ya, nanya Harum. Oke, aku coba gambar Harumnya. 1685 supportnya Harum ya, jadi sekitar 1685 di sini. Di sini wait and see dulu guys. Aku nggak tahu kamu punya atau enggak, tapi ini patternnya masih oke untuk Harum. Dia jatuhnya volumenya juga nggak begitu besar.
Bentar ya. Oke, Antam gimana? Andra Sinda, aku pin dulu pertanyaannya. Tapi aku mau bahas sesuatu hal yang lumayan penting, teman-teman. Tadi hari ini aku nulis satu artikel, jadi udah lama aku nggak nulis, tapi dalam 2 minggu terakhirnya aku ada nulis 2 artikel. Aku nggak tahu kalian baca nggak artikelku yang sebelumnya, mthread.id takut salah. Nah itu udah pernah aku post dan aku tulis di story juga, jadi boleh dibaca. Ini penting banget buat mindset ya, buat mindset, karena trading itu yang perlu di copy sebenarnya mindsetnya dulu. Kalau mindset ngerti, nanti how to-nya akan ngikutin. Hari ini aku tadi nulis satu artikel tentang terbajak, judulnya terbajak, dan lucu banget tadi app-nya mthread tuh sempat ada error dikit gitu, habis itu keluar notifikasi terbajak gitu, jadi orang-orang kira app mthread dibajak, padahal enggak. Padahal itu konten, nggak sengaja aja. Oke, jadi ceritanya gini teman-teman ya. Pernahkah di dalam hidupmu itu kamu merasa kamu tuh yang paling sial, paling susah, paling menderita sedunia? Apapun penyebabnya, apapun masalahnya, bisa bikin kamu tuh jadi muter-muter aja di masalah itu. Entah sahammu rugi, sahammu nyangkut, dagangan sepi, badan lagi nggak enak, atau keluarga lagi ada yang sakit, hubungan dengan pasangan atau anak bermasalah. Kalau yang masih sekolah, nilai sekolah berantakan, diputus pacar, dipecat, terlilit utang, you mention it, tambahkan sendiri daftarnya gitu. Semua yang terjadi itu sebenarnya di luar diri kita. Ya, itu bisa membajak tubuh, perasaan, dan juga pikiran yang berada di dalam diri kita. Terbajak tuh artinya gimana? Kayaknya tuh kepikiran itu terus panjang hari, stres itu terus gitu. Kita semua pasti pernah mengalami, aku juga pernah mengalami gitu. Nah, solusi pun seringkali dicari dari luar diri kita dengan terus bertanya gimana ya ini, gimana ya itu, dan seterusnya. Padahal sebenarnya problem atau masalah itu letaknya bukan di luar, tapi ada di sini. Di dalam diri kita, di dalam pikiran kita, dan juga perasaan kita sendiri yang mempengaruhi tubuh kita. Kadang bisa jadi sakit dan seterusnya. Nah, ketika kita terus meletakkan kendali hidup kita pada dunia luar atau orang lain atau situasi di luar kita, maka kita kan selama hidup kita tuh sulit untuk benar-benar bahagia atau fulfilled meskipun kita udah mendapatkan apa yang kita mau, entah itu pencapaian, prestasi atau apapun. Jadi gimana caranya supaya hidup kita tuh bisa inside out, dari dalam keluar gitu. Gimana caranya bisa tenang dan menjadi pemenang apapun permasalahan yang terjadi, kecil maupun besar, bahkan problema besar pun bisa menjadi kecil dengan hidup inside out. Bukan berarti kerugian kamu yang besar jadi kecil dengan cara ini, tapi kamu bisa mengantisipasi resiko di capital market dengan memiliki pola pikir ini ya teman-teman, sebelum terjun ke saham. Nah teman-teman baca solusi dari artikel selengkapnya di mthread.id /terbajak. Jadi itu artikel yang aku tulis sendiri dari pengalaman hidup aku, dan ada aku share dikit pengalaman aku yang agak-agak quite personal di situ juga. So baca ya. Oke. Gula staff lucu. Apapun solusinya, problemnya gak clear. Lucu sekali. Intinya bersyukur. Sebenarnya bukan cuma soal bersyukur. Gimana cara membuat kita tuh keluar dari lingkaran setan atau rat race, di mana kita tuh terjebak dalam amigdala, supaya kita informasi tuh bisa masuk ke neokortex. Neokortex tuh otak modern manusia gitu. Caranya gimana ya? Aku share sebagian yang aku alami di situ. Balik lagi ke saham-saham. Andrea Sindra, Antam gimana spin-off nikel, dampaknya apa, makin bagus atau malah jelek buat Antam? Penonton setia juga nih, tolong pencerahannya. Baiklah, kalau Antam aku akan jawab secara teknikal karena aku nggak mau terlalu terpengaruh oleh berita-berita kayak gitu. Biasanya berita bagus ya udah diakumulasi sebelumnya, dan pas beritanya keluar bisa terjadi sell on news gitu. Jadi ujung-ujungnya balik lagi ke teknikal. Nah ini chartnya Antam,
Bentar lagi aku invite coach Afif. Sorry ya Afif ya, kelupaan nih. Kasihkan. Oke. Bentar ya. Ini dia Antam. Sambil ngingetin teman-teman share Instagram live malam hari ini, di sebelah kanan bawah ada tombol share, seperti layang-layang segitiga, tolong di share ya teman-teman ya. Antam gimana? Dia masih sideways aja antara range 1875 sampai range 2010. Nah, kondisi kayak gini ini tough banget buat trader jangka pendek atau swing trader. Jadi teman-teman buat yang pemula, baik yang ikut M-Trade maupun yang nggak ikut M-Trade, kalian lebih banyak pilih yang jangka menengah aja dulu gitu. Di M-Trade kita tetap kasih rekomendasi jangka pendek. Karena banyak juga teman-teman yang udah expert, mereka bisa manage their own risk, jadi mereka butuh untuk trading jangka pendek juga gitu. Oke. Afif, mana Afif? Kenapa live-nya nggak pernah di-save? Masa sih? Aku save terus loh tiap hari. KAM 811. Oke. Halo Miss Hai Ellen. Coach Afif, udah pada kangen nih dengan senyum lebarnya Coach Afif dan rambut klimis dan pakai blazer. Aku aja kawasan ini loh. Oke Afif, hari ini mau cerita tentang apa nih? Kalau boleh nih ya, aku pengen tahu tentang saham pulp and paper, prospeknya gimana sih? Pada pengen hold buat jangka menengah panjang tuh masih oke nggak? Terus padahal China tuh masih memperketat lockdownnya loh gitu. Terus IKN, proyek IKN ini akan jadi proyek strategis nasional, dampaknya apa ke konstruksi gitu. Kayaknya dua itu dulu, dan kalau masih ada waktu nanti bahas tentang saham properti kecil-kecil nih gimana sih gitu. Terus Bumi bakal private placement, apa aja yang perlu diperhatikan. Kalau nggak keburu waktunya besok dibahas di morning briefing besok, tapi 2 poin utama tentang pulp and paper dan proyek IKN tolong dibahas dulu. Gua anteng tuh loh, Viv. Oke, siap. Memang Bu Fevi Liliana Uil. ya kalau kita bicara pulp and paper teman-teman, saya mungkin bicara risiko dulu ya. Risiko terbesar dari pulp and paper itu saya rasa sekarang dari China. Jadi mungkin kalau teman-teman ngikutin morning briefing M-Trade sekitar 2 hari lalu ya, kita sempat bahas bahwa salah satu kota di China namanya kota Chengdu itu mereka kembali lockdown gitu, dan lockdown ini bisa menjadi lockdown terbesar selama 2 bulan terakhir gitu. Setelah kemarin Shanghai sempat lockdown, sekarang Chengdu lockdown gitu. Dan dampaknya ini mungkin akan besar ke ekonominya China karena sekitar 1,7% GDP China itu diperoleh dari kota Chengdu gitu. Itu yang membuat harusnya China menjadi risiko yang besar sekarang gitu. Kenapa kita harus lihat China? Mungkin teman-teman bisa breakdown sedikit bagaimana laporan keuangannya Tekim dan juga INKP gitu. Karena Tekim sama INKP itu sekitar 60% dari pendapatan mereka itu adalah pendapatan ekspor gitu, dan sekitar 45%-nya itu adalah pendapatan yang diperoleh dari regional Asia gitu. Nah, Asia salah satunya yang menjadi salah satu tujuan Tekim untuk ekspor itu China. Sehingga apa yang terjadi di China akan berdampak signifikan untuk Tekim gitu. Tapi ternyata teman-teman, yang menarik adalah ketika potensi dari volume permintaan pulp di China itu turun, ternyata harga dari pulpnya itu malah naik. Jadi saya data saya dari Bloomberg teman-teman yang menunjukkan ternyata harga dari pulp di China itu malah year to date dari awal tahun ini sampai sekarang, sampai terakhir itu kemarin berarti ya, itu naik sampai 29% gitu. Ini yang membuat secara performa sahamnya, secara performa keuangan Tekim dan juga INKP itu naik. Kalau teman-teman kemarin update ya untuk laporan keuangan Tekim itu juga pendapatannya naik double digit, bahkan laba bersihnya naik sampai 40%-an gitu ya. Ini yang membuat saya rasa TKIM sama INKP masih oke gitu. Dan mungkin terakhir juga secara valuasi ya, karena valuasi TKIM sama INKP itu cukup menarik. Soalnya kalau teman-teman lihat secara PBV mereka itu masih di bawah 1 gitu. TKIM itu sekitar 0,8 kali, kalau INKP itu 0,7 kali. Itu yang membuat saya rasa pulp and paper masih cukup menarik ke depannya ya. Apalagi kalau lihat harga pulpnya masih cukup oke gitu. Kemudian tadi juga kayaknya sempat bahas mengenai konstruksi ya, yang memang hari ini ada katalis juga mengenai
proyek strategis nasional. Jadi IKN itu nanti akan dijadikan sebagai salah satu proyek strategis nasional. Dampaknya apa sebetulnya? Ya, proyek strategis nasional ini menjadi salah satu status untuk proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia ya, yang kalau misalkan status ini diemban oleh salah satu proyek, itu nanti pemerintah sendiri yang akan ngurus gitu. Artinya kalau pemerintah yang ngurus, dananya dari pemerintah, terus mungkin nanti secara pengawasan juga dari pemerintah. Akibatnya apa? Dana yang dari pemerintah ini harus menggunakan APBN, ya kan? Nah, mungkin kan pemerintah dari dana lain gitu. Nah, APBN ini diatur oleh waktu. Apa waktu yang dimaksud? Itu waktu lama Pak Presiden Jokowi menjabat. Kan Pak Presiden Jokowi nanti menjabat sampai tahun 2024 ya. Jadi mau nggak mau APBN yang nanti dialokasikan untuk IKN itu harus habis segera gitu. Artinya nanti secara pembangunan harusnya dengan status sebagai PSN atau proyek strategis nasional ini akan membuat proyek IKN juga semakin lancar. Itu sih Miss yang saya lihat dari dua sentimen itu. Komen loh, komen. Tawa dulu aja, Viv. Kalau mau ketawa nggak usah tahan, Viv. Oke. Langsung intinya quotes upside paper masih jauhkah kata Rihan SD? Masih. Kalau enggak ngapain sih ditaruh di jangka menengah, dan juga aku simpan buat jangka menengah panjang sih sebenarnya. Valuasi gimana sih Viv sebenarnya untuk pulp and paper ini? Masih murah kalau dari lihat BBV ya, masih di bawah 1 semua. INKP itu 0,8 kali BBV, TKIM-nya masih sekitar 0,7 kali BBV. Harusnya masih ada potensial upside ya kalau saya lihat. Oke, Viv, lu grogi ya Viv ya? Komennya aneh-aneh, Miss. Iya, lanjut Viv. Tadi abis IKN, terus properti kecil-kecil, bumi private placement, kayak gitu-gitu, boleh dibahas. Eksotik kata Pak Teddy. Iya, properti kalau saya lihat ini sektor yang mungkin saya lebih ke netral ya, karena risiko dari properti itu untuk sekarang cukup besar ya teman-teman. Jadi ya tentu pasti tren suku bunga naik itu akan menjadi salah satu risiko yang paling besar. Karena kalau teman-teman lihat datanya, jadi di Indonesia itu penjualan properti itu sekitar 70% ternyata menggunakan kredit gitu. Jadi KPR itu menjadi 70% dari penjualan properti. Artinya kalau misalkan suku bunga kita trennya ke depan akan naik, ya otomatis masyarakat juga mikir-mikir, wah ini suku bunganya naik nih, mungkin bukan menjadi sesuatu yang menarik lagi seperti beberapa bulan sebelumnya ketika suku bunga rendah kalau mau kredit properti gitu. Itu yang saya lihat. Dan kalau misalkan teman-teman lihat juga dari performa untuk marketing salesnya ya, terutama untuk properti kecil-kecil, itu memang mereka ya bisa dikatakan masih underperform lah, karena rata-rata itu masih di bawah 50% dari target satu tahunnya gitu. Artinya mungkin target mereka untuk mencapai marketing sales di tahun ini itu akan masih sedikit jauh lah gitu untuk mereka mencapai gitu. Dan selain suku bunga, saya lihat juga ada risiko dari nilai tukar rupiah teman-teman. Jadi kalau kita bicara properti di Indonesia itu kan kalau mereka mau membangun sebuah perumahan, mereka nggak mungkin nunggu pelanggan dulu kan. Mau nggak mau mereka harus menalangi sebagian dari uang perusahaan untuk bangun propertinya gitu. Nah, uang ini kadang-kadang perusahaan memilih untuk berhutang gitu. Dan ternyata utang dari perusahaan properti secara rata-rata ya ini itu 50% menggunakan utang dolar, basisnya dolar gitu. Sehingga nanti kalau misalkan rupiah ada risiko untuk melemah, ya otomatis ada risiko juga ketika perusahaan properti harus bayar utang gitu. Mungkin simpelnya gini lah, kalau misalkan saya punya utang $1 ke teman-teman gitu, sekarang dolar di 14.000, harusnya kan saya bayarnya 14.000 ya gitu. Tapi ternyata kalau misalkan rupiah melemah jadi 15.000, saya nggak jadi bayar 14.000, tapi harus bayar 15.000. Itu yang seperti semacam itulah risikonya yang saya lihat dari pelemahan nilai tukar rupiah untuk properti. Oke. Itu. Terus mungkin yang terakhir ya Miss ya. Aku mau bahas tentang BRPT bumi. dulu, khusus namanya BRPT, kelupaan aku bahas tadi. Oke, siap Ya, Miss. BRPT menarik nih. Kita watch juga nih BRPT, dia sideways 815 sampai 860.
hari ini naik volume tinggi, ya masih zigzag 815 sampai 860 sih. Kalau breakout dari 860 tuh dia bisa sampai ke sekitaran 925 lah ya, jadi nggak sampai tinggi-tinggi amat juga gitu. Aku nggak tahu Bu Susan punya atau enggak ya. Kalau belum punya, kalau aku sih prefer antara nunggu benar-benar breakout atau sebaliknya di dekat support 815. Kalau angka sekarang agak-agak nanggung, masih agak nanggung gitu. Itu dulu Bu Susan. Oke, apalagi yang mau dibahas, Viv? Mungkin yang terakhir bumi ya Miss ya. Kayak tadi juga banyak banget teman-teman yang tanya bumi, karena mungkin ini untuk kedua kalinya ya bumi di tahun ini private placement lagi gitu, dan private placement yang kali ini kayaknya cukup besar ya teman-teman, karena bumi itu rencananya mau nerbitin sekitar 200 miliar saham gitu. Kalau dibandingin sama jumlah sahamnya bumi sekarang itu sekitar 140 miliar saham gitu. Jadi bakal ada double gitu untuk jumlah sahamnya bumi. Dan ini mungkin masih dalam bentuk rencana ya teman-teman, karena bumi ini baru mengeluarkan ke IDX bahwa ya bumi baru merencana mau private placement gitu. Akan disetujui atau tidak itu patokannya di sekitar tanggal 11 Oktober gitu, karena di sana ada RUU PSLB yang nantinya akan ya ngasih restu lah apakah ini akan dilanjutkan private placement-nya atau ditolak sama RUU PSLB gitu. Tapi kalau teman-teman lihat memang tujuan dari private placement-nya bumi yang nanti mungkin dilaksanakan di Oktober itu adalah untuk bayar hutang. Jadi bukan buat sesuatu yang progresif atau bukan sesuatu yang produktif gitu ya. Dan ini yang membuat saya kayaknya ya agak hati-hati lah ya. Karena memang bukan untuk sesuatu yang ini bakal genjot untuk performa ke depannya gitu. Tapi yang menarik mungkin untuk short term akan ada potensi ya. Karena kalau misalkan hutang bumi itu jadi hutang bumi yang di PKPU itu sekitar 1,5 miliar USD itu akan dibayar dengan adanya private placement ini gitu. Nah, kalau dibayar tentu ada dampaknya dong. Dampak yang pertama pasti mengenai rasio utang. Rasio utangnya bumi pasti akan membaik, itu pasti gitu. Yang kedua, kalau utangnya ini sudah terbayar sebagian besar, karena kalau utang ini kebayar itu bumi hampir nggak punya utang lagi, kecuali utang ke ke pemilik induknya gitu ya, yang itu mungkin sekitar 200-an juta dolar aja gitu. Dan itu nanti mungkin akan berdampak kepada biaya bunga bumi yang akan turun. Yang ini yang cukup menarik ya, karena kalau misalkan biaya bunganya bumi ini turun, itu akan berpengaruh signifikan ke laba bersih perusahaan. Karena kalau teman-teman lihat di laporan keuangan terakhir bumi di semester 1 ini, itu sekitar 30% lah laba bersihnya bumi itu tergerus sama biaya utang atau biaya bunga gitu. Sehingga kalau misalkan biaya bunganya semakin kecil, ya otomatis untuk laba bersihnya juga akan semakin baik. Tapi saya rasa ini ya mungkin akan di press in oleh investor untuk short term aja lah. Untuk long termnya mungkin masih penuh dengan tanda tanya lah. Saya rasa. Ini yang komennya bener jarang nih. Aduh apa nih Pak Teddy cubit Afif, ya ampun nih loh. Pak Hadi Saputra bangkit komen yang benar. Oi, komen yang benar. Oke lah, udah di penghujung sesi. Terima kasih sudah menghibur kita semua ya Afif ya, dan juga pastinya kasih edukasi, bukan cuma menghibur doang gitu. Senyum dulu dong. Oke, thank you semuanya teman-teman yang udah nonton malam hari ini, yang udah setia nemenin aku setiap malam, yang di Bali udah jam 10, yang di Papua udah jam 11 malam nih ya. Apa perlu IG live aku dimajuin ya? Anyway, aku lupa infoin ada workshop ya, baca laporan keuangan. Teman-teman langsung aja ke mtrade.id/workshop, dan untuk join Mtrade masih ada diskon up to 1 juta sampai besok. Jadi langsung ke mtrade.id/WhatsApp. Saya Ellen May dan Coach Afif, selamat malam, sehat selalu. Thank you ya Afif, bye. Ya Miss, bye-bye.